Hidup ini adalah rangkaian pengalaman. Setiap pengalaman itu membuat kita lebih besar, walaupun seringkali sulit untuk disadari. Pengalaman indah ternyata bisa dikopas untuk meningkatkan motivasi diri sendiri. Pada faktanya, pengalaman indah dan pengalaman yang tidak baik, mungkin juga pengalaman buruk, itu selalu beriringan. Ada pengalaman-pengalaman yang positif, ada pengalaman-pengalaman yang negatif. Bagaimana agar selalu menjadi indah? Ternyata ada tipsnya. Yang pertama, kontrol inputan. Apa yang masuk ke dalam pikiran melalui panca indera itu harus dikontrol. Caranya, tonton tontonan-tontonan yang positif. Pilih tontonan-tontonan yang tidak menimbulkan rasa khawatir, tidak menimbulkan kecemasan, tidak menimbulkan ketakutan. Pilih tontonan Anda, kontrol inputannya. Kemudian bergaulah dengan orang-orang yang optimis, orang-orang yang rajin berpikir positif, bersikap positif, kemudian perilakunya juga baik. Karena itu juga akan sangat mempengaruhi pengalaman Anda yang akan terbentuk. Dengan siapa Anda bergaul dan apa yang Anda tonton, itu akan mempengaruhi apa yang ada di dalam pikiran. Bacaan-bacaan Anda juga perlu dikontrol. Boleh membaca sesuatu yang sifatnya untuk menambah pengetahuan, untuk menambah skill, menambah keterampilan yang lain. Tetapi untuk bacaan-bacaan yang membuat pesimis, contohnya berita-berita atau artikel-artikel tentang pengalaman orang lain yang menyedihkan, tentang pengalaman orang lain yang tragis, itu tidak perlu dibaca. Karena nanti akan memberikan pengaruh yang tidak baik. Saat sudah memfilter apa yang masuk ke dalam pikiran, maka langkah kedua adalah Anda harus mulai menciptakan pengalaman-pengalaman yang indah. Tapi bagaimana? Di satu sisi dalam kehidupan itu selalu ada dua pengalaman. Pengalaman-pengalaman yang positif dan pengalaman-pengalaman negatif. Negatif atau positif sebenarnya yang sangat membedakan adalah responnya. Karena dalam kehidupan manusia itu tidak memungkinkan hanya selalu lurus, tidak ada rintangan, tidak ada cobaan. Tentunya ada halangan-halangan itu. Kenapa yang satu tetap bisa optimis, yang satu berputus asa. Yang membedakan adalah cara merespon. Cara merespon dari setiap peristiwa. Kontrol setiap hari. Apa yang terjadi selalu cari hikmahnya. Tentu ada hikmah di balik setiap kejadian. Tentu ada hal baik yang mungkin saat ini belum dilihat di mana sisi kebaikannya. Tetapi kalau kita selalu merespon secara positif, husnuudzon billah, tentunya akan menjadi baik. Kadangkala di saat kita diam atau sedang melakukan aktivitas, tiba-tiba ingatan mundur ke belakang, ingat terhadap suatu peristiwa yang pernah terjadi atau disebut sebagai pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu jika itu menyedihkan, begitu saat ini diingat, otomatis kesedihan itu akan hadir lagi. Seakan-akan terjadi lagi, seakan-akan menjadi pengalaman baru yang kemudian direspon menjadi rasa sedih. Begitu juga saat pengalaman itu membuat takut, membuat cemas, saat diingat, kecemasan itu bisa hadir lagi. Itu juga harus dikontrol, di stop. Saat ada pikiran untuk mengingat kejadian yang negatif, maka segera dialihkan. Segera cari sesuatu yang bisa dikerjakan, atau pindah ruangan, atau menyapa, berbicara dengan orang lain. Itu akan menetralisir ingatan yang negatif tentang pengalaman negatif. Pengalaman negatif maupun pengalaman positif sebenarnya sama-sama bisa di copy paste, dibawa kembali ke masa sekarang. Di saat hari ini misalnya ada suatu peristiwa yang membuat hati tidak nyaman, silakan mengingat pengalaman-pengalaman yang lucu. Begitu kita ingat, akhirnya ingin tertawa, ingin tersenyum, karena seakan-akan peristiwa itu hadir lagi. Jadi di saat mendapati hari yang tidak menyenangkan, maka diingat peristiwa yang indah, peristiwa yang membahagiakan, peristiwa yang lucu, peristiwa yang membuat bersemangat. Saat itu
itu diingat kembali, perhatikan bersama siapa saat itu, ada siapa saja, kemudian di mana tempatnya. Semakin detail mengingatnya, maka semangatnya akan semakin hadir lagi, seakan-akan terjadi lagi. Kalau itu sesuatu yang lucu, maka kelucuan itu hadir lagi, bisa menetralisir perasaan yang sedang tidak nyaman yang terjadi saat ini. Jadi pengalaman masa lalu, baik atau negatif, itu bisa dikopas, dipinjam lagi untuk mengubah rasa yang tidak nyaman. Kalau negatif tentunya ya jangan diingat-ingat, tentunya yang positif saja, yang baik-baik saja, supaya motivasinya lebih meningkat. Jadi itu tips kopas pengalaman indah agar motivasinya semakin meningkat, untuk meningkatkan motivasi diri sendiri. Oke, jadi kesimpulannya, filter apa yang masuk, kemudian kalau mengingat masa lalu, cukup ingat yang indah-indah saja, yang membahagiakan, yang membuat tersenyum, yang membuat tertawa, karena itu bisa dikopas dan meningkatkan motivasi diri sendiri.